Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Sekarang jam 5 loh, kami mau makan. Ups, tahu diri. Assalamualaikum, apa kabar semua? Ini di Belanda hari ini cuaca bagus, ada matahari, tapi kita cuma di rumah aja. Ini sih udah beberapa minggu kerja bawa pulang, tapi karena sekarang dia lagi ada meeting, jadi aku sendiri di sini mau cerita-cerita. Dia meetingnya di kamar kerjanya, jadi aku sekarang lagi di sini mau cerita. Kali ini aku juga akan cerita tentang tradisi di Belanda. Kultur menerima tamu datang ke rumah kita. Kali ini aku akan melanjutkan cerita tata bertamu di Belanda. Kemarin udah tentang koektrommel. Sekarang bagaimana cara bertamu, jadwal, kapan, terus siapa aja. Nah, kalau aku contohkan umpamanya anak-anak ya. Waktu anak-anakku masih sekolah, dia sering pulang sekolah bawa teman ke rumah, tentu seizin orang tuanya terlebih dahulu. Biasanya orang tua, sesama orang tua bicarain tentang anaknya boleh nggak main di rumahmu atau sebaliknya. Aku sering anak-anak itu datang ke rumahku karena aku lebih senang anak-anak yang lain datang ke rumahku daripada anakku datang ke tempat orang lain. Jadi sering datang. Kalau udah biasanya di Belanda jam dini, jam makan malam antara jam 5 jam 6. Jadi anak-anak itu diizinkan orang tuanya main ke tempat temannya sebelum jam makan malam udah di rumah gitu, karena mereka udah siapin makan. Jadi tiap kali anak-anak itu datang ke tempatku, dia pamit udah jam 5. Tapi anakku sesekali juga datang ke sana. Tapi ada kalanya aku juga nyiapin makanan, dia merasa perasaan enak. Jadi aku kebawa kultur-kultur kayak di Indonesia, tradisi kayak di Indonesia. Kalau ada anak-anak datang ke tempat kita, bermain sama anak-anak kita tawari juga makan, minum. Nah, terus di sini mereka juga anak-anak itu kadang-kadang kalau kita udah siapin makan, minum atau bukan snack kue atau minum, kadang-kadang dia berani nanya, boleh nggak aku minum? Kalau kita nggak tawar, dia nanya, terus dia minta, terus udah ditawar tapi nggak berlebihan. Nanti kalau udah datang ke tempat kita, lain kali anak kita ke tempat mereka gitu. Cuma kadang-kadang ada orang tua itu lebih senang anaknya keluar rumah daripada di rumahnya, karena mungkin bikin nggak necis dalam rumah kalau anak-anak main di rumah. Jadi anak-anak mereka sering datang ke tempat itu. Kadang-kadang udah jadwal makan, dia pamit, aku tawari, kamu boleh makan di sini. Dia bilang, oh, enggak, karena aku harus makan di rumah, mamaku udah siapin makanan atau bapaknya udah siapin makanan, jadi harus pulang katanya. Terus lain kali datang lagi, oh wanginya, oh enaknya, dia ngiler gitu, kamu boleh makan di sini. Oh, aku harus minta izin sama mamaku atau papaku. Dia telepon mamanya atau papanya, terus papa mamanya nggak mau, nggak, harus pulang, kamu makan di rumah. Sekarang udah jam 5 harus nyampe di rumah, begitu. Tapi lama-kelamaan dia lihat anaknya memang suka, dia cerita, anaknya sering cerita. Akhirnya kalau udah jadwal pulang, dia telepon mamanya, mama boleh nggak aku makan di sini, katanya aku makan malam di sini. Akhirnya diizinkan, tapi nggak selalu orang tua Belanda mengizinkan anaknya makan tempat orang lain.
Jadi diizinkan karena dia selalu udah siapin makanan persis untuk berapa orang anggota keluarga. Jadi sesekali karena sayang sama anak, boleh nggak aku makan di tempat aku sebenarnya? Oke. Tapi jangan diharap sewaktu-waktu dia akan nawarin anakmu untuk makan di rumahnya. Cuman giliran untuk main ke rumahnya oke, paling dia kasih minum sirup gitu. Anak-anak Belanda dia berani minta ya, tapi anakku nggak mau. Mereka juga biasanya udah siapin. Terus kalau orang dewasa datang bertamu kayak gitu juga, umpamanya aku hari ini janji sama teman atau tetangga, umpamanya datang ke rumah udah enak, terus dia nanti udah ya kayak cara Indonesia, aku kasih minum, kalau menyesuaikan sedikit tanya mau minum apa atau kasih kue apa yang ada. Kadang aku siapin sebelumnya macam-macam snack seperti biasa kita di Indonesia. Nanti kalau udah jadwal mau makan malam, mereka pamit. Dia pamit karena katanya mau nyiapin makanan untuk makan malam. Terus udah aku nggak bakal makan di sini, kamu nggak bisa katanya. Terus kalau udah jadwal aku datang berkunjung dimanapun siapapun, kalau nggak ada perjanjian sebelumnya, kamu datang bertamu, umpamanya dia akan tanya jam berapa kamu datang, terus berapa lama. Umpamanya aku bisa katanya jam 12 sampai jam 1, ya jam 12 sampai jam 1 datang ke sana, enggak lebih. Dia akan bilang ini udah jam 5, kamu jangan pikir dia udah bilang jam 5 kamu akan ditawari ikut makan malam, tapi itu tanda kamu harus pamit. Jadi di Belanda memang tradisi mereka begitu. Kalau di jadwal mau makan, kalau kamu masih bertamu, dia mengusir kamu, caranya begitu. Dia bilang sekarang udah jam 5 atau udah jam 6, atau dia bilang terus terang kami mau makan loh, nah gitu, kami mau makan loh, berarti kamu boleh ikut makan? Enggak, kami mau makan loh, berarti udah kamu pergi, kami mau makan gitu. Ngusir kita, caranya begitu, ngusir orang pergi dari rumahnya. Jadi itu tradisi. Kalau di tempat kita kayak gitu beda ya. Kalau tempat kita, kalau biasanya apalagi kalau di tempat asalku, katanya kalau kita ada tamu di jadwal untuk makan, berarti ada rezeki mereka di sana. Kalau di Belanda enggak. Kalau udah jadwal makan, kamu harus berangkat dari rumahnya, begitu. Jadi itu beda dari tempat kita. Aku nggak tahu juga pengalaman tempat-tempat lain, tapi yang di Belanda kayak gitu. Jadi jangan kamu harap kamu akan ditawari makan, jadwal makan kalau bertamu ke rumah orang. Tentu timbul pertanyaan, gimana aku dengan mertua, karena mertua aku kan orang Belanda. Sama mertuaku juga kayak begitu. Kalau datang ke kami, dia nggak bisa bebas karena dia udah diajarin kalau ini rumah anaknya, di rumah dia bebas, di rumah dia terima kami kayak tamu. Kalau di rumahku dia berlaku kayak tamu juga, tapi karena mantunya orang Indonesia, aku sering cerita kultur di tempat kita beda, akhirnya dia bisa menerima kalau aku datang ke rumahnya, aku bebas aja. Kapan aku datang, nggak perlu aku janji karena aku ada kunci. Datang ke rumahnya kapan aku mau. Kadang aku bawa makanan, dia mungkin udah siapin makanan, aku bawa makanan. Maklum mantu ambil muka.
ke mertua. Jadi aku datang, terus kalau aku minum di sini pasti si mama itu bikin minum untuk kami. Tapi aku langsung aja ke dapur. Aku bilang, "Mam, aku bikin sendiri." Oh ya, karena aku panggil mama ya. Orang yang mantu-mantu lain sebut nama, aku panggil mama, kultur kita Indonesia. Karena nggak bisa Pak sebut nama ke mertua. Jadi aku datang aja ke rumahnya kapan aku mau. Terus dia juga kayak cook tromo kayak gitu masih apa, karena memang mereka makan makanan tiap hari itu pas udah planning, umpamanya tiap hari apa, jadi makanannya udah tentu gitu. Jadi aku sama mertua nggak ada masalah, nggak ada diusir pulang, nggak ada. Kalau umpamanya dia udah siapin makanan, aku bilang nggak ikut makan, dia juga ngerti. Terus kalau datang ke tempat kami, untukku dia nggak apa-apa datang mendadak, apa kalau kebetulan di rumah. Jadi begitu aku menyesuaikan, nggak semuanya menyesuaikan cara Belanda, mertuaku juga nggak semuanya menyesuaikan cara Indonesia juga, suamiku. Jadi setengah-setengah. Kalau yang bagus menurutku aku ikuti, kayak janji. Aku lebih senang kalau bertamu itu bikin janji sebelumnya, tak datang mendadak, karena kita kadang ingin istirahat, ingin pergi, pokoknya udah planning apa gitu. Nah, jadi sama mertua nggak masalah. Nah, itu untungnya dapat mantu orang Indonesia, agak sedikit gampang. Terus cuma mertua kalau datang ke tempatku memang dia agak nggak bebas. Tapi sebagian aku kenal sama orang Indonesia yang lain, mertuanya bisa bebas di rumahnya, tapi mertuaku nggak bisa, karena dia memang udah dididik dari kecil kayak begitu. Semoga suka ya videoku ini. Sampai lain kali dengan cerita kultur yang aneh-aneh buat kita lagi, buat mereka biasa ya. Oke, sampai nanti. Tutsis.